Kelas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Nur Cahya, yang terhormat Bapak Adi Nuryadi, yang terhormat Bapak atau Ibu yang hadir di acara ini, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara virtual koordinator training batch 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wilasi Jabarila. Saya berperan sebagai host. Kemudian ada Wafa Salsa Alnilah sebagai moderator dan Nurul Ajijah Amin sebagai presenter. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen kearsipan. Apa sih manajemen kearsipan itu dan apa sih fungsinya? Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama video konferensi ini diantaranya. Yang pertama, peserta harus menonaktifkan mikrofon atau mute mic selama pembicara menyampaikan paparannya. Yang kedua, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara moderator menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya jawab. Yang ketiga, dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung. Yang keempat, bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib akan dikeluarkan dari room Vicon. Yang kelima, untuk mempermudah proses absensi Vicon, peserta yang telah join ke room ini harus mengisi link presensi yang akan saya bagikan 15 menit sebelum acara berakhir. Demikian, tata tertib ini dibuat untuk kelancaran Vicon. Selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Kepada Wafa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Wila yang telah memberikan waktunya. Baik, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wafa Salsa Aunilah. Pada kesempatan yang akan menyampaikan materi adalah Nurul Azizah Amin. Dia tinggal di Kampung Putra Jawa. Dia lahir pada tanggal 29 Juli 2003. Dia menempuh pendidikan dasarnya di MI Putra Jawa. Lalu setelah lulus dari MI Putra Jawa, dia melanjutkan pendidikannya ke MTS Ma'arif. Setelah itu, dia melanjutkan ke SMK PGRI Selaawi dengan menempuh kejuruan AP. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada sore ini. Yang pertama, penyampaian materi, yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang ketiga, penutupan. Pertama-tama adalah penyampaian materi. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara penyampaian materi, yakni dengan materi kearsipan yang akan disampaikan oleh Nurul Azizah Amin. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah Amin. Kali ini saya bertugas sebagai presenter dan saya akan share screen dulu. Kan dibuka itu.
Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu arsip. Apa itu arsip? Pada dasarnya, kata arsip diambil dari bahasa arsip, yaitu archive, yang memiliki arti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait suatu lembaga, kelompok, orang, maupun tempat tertentu. Jadi, secara umum, pengertian dari arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, atau kertas film. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2 terkait kearsipan, arsip merupakan suatu bentuk rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Arsip ada arsip aktif, yaitu arsip yang masih digunakan untuk kepentingan perusahaan. Ada juga arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun atau bahkan sudah tidak digunakan. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan. Di sini ini adalah filing cabinet. Di sini nanti ditempelkan kode-kodenya untuk berdasarkan sistem penyimpanan arsip masing-masing. Lalu ada hanging folder, ada kartu indeks, ada guide, ada rak sortir dan ada order. Selanjutnya, prosedur penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Untuk menyimpan arsip, kita perlu memeriksa dulu surat, apakah surat siap untuk disimpan atau belum. Jika sudah, maka pasti ada varab di suratnya. Sudah dipastikan kita bisa menyimpannya, kita harus mengindeks. Mengindeks itu untuk menentukan kode surat untuk penyimpanannya. Kode surat di setiap sistem penyimpanan itu berbeda-beda. Mengkode. Setelah mengindeks, kita harus mengkode. Kode pada pada sistem abjad biasanya diambil dari dua huruf terdepan dari suatu judul surat atau warkat. Menyortir adalah mengelompokkan surat terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan penempatannya di tempat penyimpanan. Dengan adanya penyortiran, surat-surat disimpan bergiliran kelompok demi kelompok. Jika surat yang disimpan hanya sedikit, maka tidak perlu disortir, karena dapat dilakukan penyimpanan sekaligus secara mudah. Adapun penemuan kembali arsip adalah pertama-tama kita harus menentukan pokok masalah apa yang dicari, lalu mencocokkan pokok masalah pada kartu kendali. Kartu kendali itu semacam kartu indeks. Lalu mengetahui kode arsip. Jika sudah diketemukan kartu indeksnya, maka kita akan mengetahui kode arsip dari surat yang kita akan cari. Lalu setelah itu kita mencari dokumen di laci atau di filing kabinet. Selanjutnya ada jenis-jenis penyimpanan arsip. Pertama ada arsip sistem abjad. Arsip ini didasarkan pada judul atau nama suatu surat atau warkat. Jadi kodenya diambil dari judul atau nama surat tersebut atau warkat tersebut. Lalu ada arsip sistem tanggal. Arsip sistem tanggal yaitu arsip
yang didasarkan pada tanggal, bulan, dan tahun suatu surat itu dikirim ke suatu instansi. Sistem ini paling sederhana dan praktis sehingga cocok diterapkan kepada perusahaan kecil yang belum kompleks. Sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan mudah, tetapi sistem ini seringkali menggunakan alat bantu lain seperti kartu kendali atau kartu indeks tadi untuk menemukan arsip yang dicari. Hal ini dikarenakan orang sangat sulit untuk mengingat tanggal atau tahun surat yang akan dicari itu kapan dikirim. Setelah itu ada arsip sistem masalah. Arsip sistem masalah atau sistem subjek ini adalah arsip yang penyimpanannya didasarkan pada masalah atau perihal surat itu dikirim. Misal surat lamaran pekerjaan, maka kode suratnya adalah lamaran pekerjaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah arsip sistem wilayah. Arsip ini didasarkan kepada alamat surat itu berasal. Biasanya. Ya, arsip ini biasanya memiliki pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengirim surat atau wilayah mengirim surat. Di dalam sistem ini susunan dokumen diatur berdasarkan nama tempat, sama halnya dengan subjek, nomor, susunan guide, dan folder diatur menurut tingkat dan tempat. Selanjutnya adalah arsip sistem nomor. Dalam sistem ini, susunan dokumen atau arsip dalam file diatur berdasarkan nomor atau kode klasifikasi persepuluhan. Juga memerlukan guide dan folder. Susunan folder adalah menurut tingkat nomor atau kode klasifikasi desimal yang disusun dengan dari sebelah kanan menjurus ke sebelah kiri menurut tingkat-tingkat pemecahan dari besar yang sampai dari yang kecil. Sistem nomor memiliki beberapa subjenis lagi ya, seperti satu filling sistem nomor DB, dua sistem nomor terminal digit, dan tiga sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau urut. Penyimpanan arsip berdasarkan nomor DW ada. Sistem ini disebut juga sistem desimal dengan menggunakan notasi angka 0 sampai 9. Untuk menyusun arsip dengan nomor, kita perlu membuat daftar klasifikasi. Daftar klasifikasi ini adalah daftar yang membuat segala persoalan kegiatan yang ada di dalam kantor atau perusahaan. 2. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terminal digit. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem terminal digit adalah sistem penyimpanan dan penemuan berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Nomor urut pada buku arsip dimulai pada nomor 0004 digit, sehingga arsip yang bernomor 0000 adalah arsip yang pertama disimpan. Lalu terakhir ada sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri urut. Sistem ini dilakukan jika jumlah arsip disimpan berkisar 1.000 sampai 10.000 arsip. Penomoran dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada sistem ini, setiap koresponden diberi nomor kode sesuai dengan urutan yang berlaku pada buku nomor. Ini ada contohnya, contoh surat. Kalau sistem Ajat, maka kode suratnya adalah Drabeni Hendra atau DR. Kenapa jadi DR? Karena nama atau judul surat sudah diindeks. Lalu pada sistem tanggal, kode suratnya maka jadi 2020-626. Dibalik di sini kita bisa lihat pengiriman suratnya tanggal 26 Juni 2020. Pada sistem masalah, kode surat adalah lamaran pekerjaan karena perihal surat ini adalah lamaran pekerjaan. Lalu sistem wilayah, kode suratnya ini didasarkan pada buku klasifikasi atau buku nomor yang sudah dibuat oleh perusahaan atau instansi itu sendiri. Jadi kode ini
berpedoman pada buku suratnya, buku nomor atau buku klasifikasi. Untuk kode JT ini adalah untuk kode Jawa Tengah, misal Kabupaten Batang. Ya, Kabupaten Batang. Kabupaten Batang berkode 3 misalnya, seperti itu. Lalu ada sistem nomor, nomor terminal digit. Kode suratnya adalah 1968. Kode ini diterapkan oleh buku nomor yang ditetapkan juga oleh perusahaan tersebut. Untuk kode surat bernomor 1968 ini akan disimpan pada laci berkode 10 sampai dengan 19, lalu pada guide 19, lalu dalam map folder berkode 6, dan pada perihal urutan nomor berkode 8, seperti itu. Terima kasih materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada moderator, saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Nurul Aziza yang telah menyampaikan materi. Hadirin sekalian, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal sekolah atau daerah. Silahkan yang mau bertanya, klik di chat box. Oke, Nurul, ada pertanyaan dari Ayu Oktaviani Rahayu. Apakah mau dijawab sekarang? Oke. Pertanyaan dari Ayu. Dari berbagai jenis penyimpanan arsip, menurut saya, manakah yang paling efektif? Menurut saya yang paling efektif adalah penyimpanan arsip sistem abjad, karena mudah ya, cuma mengindeks lalu mengambil 2 huruf belakang nama yang atau judul surat yang sudah diindeks, seperti itu. Terima kasih. Apakah
jawaban saya memuaskan Anda. Ayu, apakah pertanyaannya sudah memuaskan? Mohon maaf jawabannya. Ayu. Oke Nurul, selanjutnya ada pertanyaan dari Mita Arianti. Mau dijawab sekarang? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mita. Apa sih fungsi indeks itu? Jadi fungsi mengindeks itu adalah menentukan urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata tangkap atau caption yang akan disusun menjadi menurut abjad. Terima kasih. Mita, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya, ketik di chat. Oke Nurul, selanjutnya ada pertanyaan dari Wisnu Paujan. Tolong jelaskan pengertian sistem penyimpanan arsip. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jelaskan pengertian sistem penyimpanan arsip. Jadi sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. Terima kasih. Wisnu, apakah jawabannya sudah jelas? Atau mau bertanya lagi? Oke, terima kasih. Jawabannya cukup memuaskan.
Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Oke, hadirin sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi. Linknya sudah di Oke, sepertinya tidak akan ada yang bertanya lagi. Dengan begitu, alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih kepada Wapa yang sudah memadu acara ini hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Nurul yang sudah menyampaikan materinya. Yang terakhir, silahkan untuk teman-teman sekalian mengaktifkan videonya untuk dokumentasi.
Hadirin sekalian, kami minta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.